Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggosta Dea Widya Kusuma, Karnela Ifada Uma, dan saya sendiri Abdul Muhlis Ardianto akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Ayat dan Hadis yang membangun hukum riba dan jual beli. Untuk presentasi pertama akan saya sampaikan sendiri yang bertema definisi riba dan jual beli. Definisi riba adalah secara etimologi berarti tambahan, berkembang, membesar, dan meningkat. Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: riba adalah seorang yang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liyabru. Menurut Wasilul Khair mengutip, Abdul Ar-Rahman Al-Jairi mengatakan para ulama sependapat bahwa atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu yang tertentu adalah riba. Nah, yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak dilakukan dengan perbedaan kuantitas. Selanjutnya adalah definisi jual beli. Jual beli menurut arti menukar suatu barang dengan sesuatu, sedangkan menurut syara artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Jual beli atau bayu adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. Terima kasih dari saya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan hukum riba dan jual beli. Landasan hukum riba berdasarkan Al-Quran terdapat pada surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu berdasarkan hadis, Nabi Muhammad telah bersabda dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat atau mengkutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu landasan hukum jual beli. Landasan syarak jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', yakni yang berdasarkan Al-Quran diantaranya dari surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu terdapat dari surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, yang artinya dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh, dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan. Lalu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Lalu berdasarkan sunnah, yaitu Rasulullah telah bersabda dari Rifa'ah bin Rafi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya, pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka atau saling meridhoi. Lalu berdasarkan ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Lalu hukum dan macam-macam riba dan jual beli. Riba hukumnya haram berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi yang telah disebutkan di atas. Lalu macam-macam riba. Dari Imam Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba an-nasa. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba fadl, riba an-nasa, dan riba al-yad. Dan al-mutawali menambahkan jenis keempat, yaitu riba al-qard. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Berikut adalah macam-macam riba. Yang pertama ada riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang. Lalu riba yad, yaitu jual beli dengan mengakhirkan penyerahan, yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang serah terima. Lalu ada riba fadl, yaitu riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar-menukar benda. Lalu yang terakhir ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah disebut juga dengan riba jahiliyah. Nasi'ah berasal dari kata nasa, yang artinya penangguhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hukum dan macam-macam jual beli. Yang pertama yaitu mengenai hukum jual beli. Pada asalnya, jual beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Sebagaimana ungkapan dari Imam Syafi'i bahwa dasarnya hukum jual beli seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang oleh beliau. Kemudian, macam-macam jual beli. Menurut jumhur ulama, jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Dari segi hukumnya, jual beli dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, jual beli yang sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syarat, baik rukun maupun syaratnya. Syarat jual beli antara lain, barangnya suci, bermanfaat, milik penjual atau barang tersebut dikuasai oleh penjualnya, bisa diserahkan, dan diketahui keadaannya. Yang kedua yaitu jual beli yang batal atau rusak. Jual beli yang batal atau rusak adalah yang tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syarat dari jual beli, sehingga jual beli tersebut menjadi rusak atau batal. Kemudian jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak menurut jumhur ulama. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam,
Wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu terlarang sebab ahliyah atau ahli akad. Ulama telah sepakat bahwa jual beli yang dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang balik, berakal, dan dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah, jual belinya adalah yang pertama yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Begitu juga seperti orang yang mabuk. Kemudian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut ulama fikih, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum balik tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kecil dianggap sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka antara lain beralasan bahwa salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan cara memberikan keleluasaan mereka untuk melakukan jual beli. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan atau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami akan membuka 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.